pengajiannya beliau juga sering ya, itu Al-Buraq terkenal sering isi ya. Ya, coba di kita kan terkadang waktunya sama, benar, bulan puasa itu waktunya sama tapi kualitasnya berbeda. Ya di Indonesia kalau udah setengah 6 itu jalanan pada macet. Nyari apa bu? Takjil, padahal istrinya udah bikin kol, keluar sama juga dapat es teler, cendol, itu makanan 27 provinsi beli semua. Ya. Kalau ibu berangkat nanti insya Allah didoain bisa umroh di Ramadan. Atau ibu pergi ke Sudan, ya ke Mesir, itu bu di sana kalau udah setengah 6 itu dikumpulin begini, ayah, papa, abi, ntar pas buka puasa, bapak yang doa pertama. Tidak boleh karena kenapa? Saat buka puasa adalah mustajab doa waktu nonton bola. Tapi di kita beda bu, setengah ngabuburit, ya, nyari kolok apa aja dibeli, jalanan macet berenang, aduh gara-gara begitu si bapak maju, gitu kan. Akhirnya apa? Yang tadinya menahan sabar batalnya di jalanan gara-gara nyari takjil. Betul. Nyampe di rumah tinggal 15 menit nyetel TV, diputar channelnya, pas banget ada tulisan selamat berbuka puasa, nggak dibaca dalam kurungnya waktu ujung pandang. Orang Cikeas buka sama orang Palembang, bisa apa enggak? Batal, hati-hati. Iya. Menuju beduk maghrib tinggal 2 menit, diuji sama apa? Iklannya sirup marjan. Ya Allah, lagi udah tinggal 2 menit mana iklannya sirup lagi. Karena memang begitu TV juga sengaja. Ya, baru ada tulisan lagi apa? Running tag. Saatnya kumandang azan maghrib. Udah masuk apa belum? Belum. Iklannya ada tuh. Tok. Belum tuh, hati-hati. Barnya belum itu lontong datang di sana. Karena kenapa? Kita kebanyakan Ramadan ngejarnya bukan ngejarnya bilangan ridho kepada Allah Subhanahu. Hati-hati, ajar baru syahadat lontong, bakwan dan sambal. Emang ini populer banget nih lontong. Pokoknya Indonesia kalau udah puasa ini yang paling cepat habis lontong, bakwan dan sambal. Bener. Wajar kalau 3 hari baru Ramadan pada batuk. Haji kemana? Sambal yang dimakan, bukan kurma yang dijaga. Padahal apa yang diisyaratkan oleh Nabi, mau 1, mau 3, mau 5, tolong jaga sunnah-sunnah kenabian di Ramadan itu ada kurma. Adanya cendol apa kurma di rumah? Cendol apa kurma? Oh, cendol banyak. Buaya, ya itu berkah. Bakal berkah. Tadi akidah, yang kedua ibadah. Ya, kenapa Allah titipkan sholat ini di bulan Rajab? Karena paspor kita di akhirat baik alam barzah pun adalah tentang sholatnya. Wa idza qamu ila sholati qamu يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Hati-hati di akhir zaman nanti banyak umat-umat Nabi mereka sholatnya sisa-sisa waktu. Coba, ini Gunung Putri Sunda apa bahasa Nusantara? Campuran. Jadi nyari yang Sunda biasa. Masya Allah, ini orang hebat Pak Ganedi. Di kita itu hebat-hebat. 3 tahun anak di Cikeas itu jago-jago banget bahasa Sunda. Hebat banget, nggak perlu kursus coba. Di akhir zaman nanti akan ada umat-umat Nabi mereka sholatnya sisa
sisa-sisa waktu. Kalaupun mereka sholatnya sholat fisik. Tahu sholat fisik? Sholatnya yang masih cinta dunia. Ibu baru 2 rakaat di rumah, padahal lagi husu-husu banget. Mau rakaat ketiga, ternyata pas mau rakaat ketiga turun hujan. Allahu Akbar. Pasang kecibruk. Berarti sholatnya sholat fisik. Bahkan terkadang dengan suaminya sholat di rumah, lagi sholat sunnah, lagi enak-enak tahiyat, ternyata tetangga sebelah goreng ikan asin. Yes. Kata suaminya, sambal terasi ada mah di belakang. Tuh, hati-hati kita sholat isi, ya Bu ya. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Ya, dan sedikit sekali sekarang Bu, habis sholat biasanya langsung Allahumma lantas jalan. Kalau dulu kiai kita, ulama kita duduk zikir dulu, betul ya? Ya, ayo benerin zikirnya. Ilahi ya Rabbi subhanallah. Dawamkan subhanallah, 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 subhanallah. Enggak usah ngejar bilangan tasbih. Sublo. Emang Ustaz ngajarin sublo? Ini aja. Udah sublo tasbih putus lah. Ya Allah, berapa ya Allah ini? Berarti zikirnya ngejar bilangan tasbih, bukan ridhonya Allah. Subhanallah bihamdihi daiman qaiman abada alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya Bu, jangan. Hati-hati, kadang kita terjebak karena ngejar bilangan. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ni'matin amma yasifuna. Allahu akbar. Allahu akbar. Hati-hati. Ya. Nawaitu taqarruba ila Allah wa aqsal zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sama-sama la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak enggak? Karena kenapa? Zikirnya lewat batin. Ya, karena zikir itu jaminannya tatmainul qulub, tentram batinnya. Ustaz, suami saya zikirnya yang suka muharrakah, gerak-gerak. Apalagi sama Rasulullah tidak mengajarkan. Bayangin kalau ada tetangga sebelah sampai menjelang ke sana. Geser. Zikir itu terpaut hati kita kepada Allah. Ya Bu ya, jangan diam. Ustaz, suami saya ikut tasawuf, silakan, tapi jangan mujtama di tempat umum. Silakan di kamar kesurupan. Tempat umum sifatnya lumrah, yang sama-sama hakikat zikirnya kepada Allah. Ya Bu ya, umum aja, biasa. Ya, ini hati-hati benar ini. Nanti bukan gampang. Sekarang kan ibu-ibu milenial apa-apa aja lewat dunia. Searching zikir ala Nabi, keluar tuh zikirnya seperti Rasulullah, supaya kita paham. Betul. Karena kenapa? Wanita itu Bu, ibu mau bersyukur. Pak Ustaz Eman, Pak, kita rugi ini jadi laki-laki. Karena kenapa? Wanita mah sudah menikah, sudah memberi separuh agamanya, taat sama suaminya, sempurnalah agamanya, ibu duluan ke surga. Oh. Laki-laki itu berat. Dan bahkan majelis taklim paling banyak kaum ibu-ibu apa bapak-bapak? Ibu-ibu. Coba. Dari cara berpakaiannya, seragamnya, kompaknya, bapak-bapak apa ibu-ibu? Ibu-ibu setahun Pak Ustaz Eman bisa 7 seragam. Walaupun sampai malam ini belum lunas.
Itu sampai 7 seragam. Tapi kadang kita prihatin, istrinya gonta-ganti. Ya Allah, itu suaminya Ramadan ketemu Ramadan, itu kerah baju sampai menguning. Benerin Bu. Sampai ada kancing aja nyesol, atasnya beda, bawahnya beda. Benerin. Soleha. Ini coba. Bahkan saking solehanya akan masuk surga dalam surat Az-Zumar. Wanita mencoba ke pengajian pada bawa tas. Pernah nggak lihat bapak-bapak ke pengajian bawa ransel? Nggak pernah. Coba. Apapun mereknya, ibu-ibu mau itu tas jadi fleksibel, elastis, bisa molen masuk plus. Bapak-bapak mah gengsi coba. Gitu. Ibu-ibu mau pada cara duduknya aja beda. Dikasih snack langsung sebelah. Isinya apa kira-kira? Isinya apa? Kalau bapak-bapak mah tawadu. Gitu ya. Dari cara duduknya aja. Makanya maaf ya Allah, bersyukur jadi wanita karena hamparan surga di mana-mana. Bersyukur Bu. Ya, bahkan sistem limbiknya aja beda Bu. Benar. Innallaha la yastahi ayyadriba masalah. Kenapa orang gila gak kena COVID? Karena orang gila hidupnya yakin. Gimana Ustaz? Cek orang gila kalau mau nyebrang jalan dia gak pernah ragu dalam penyeberangan. Pernah lihat orang gila ragu-ragu? Oh, tergede. Yang ragu justru ibu-ibu. 5 orang berdiri mau nyebrang hitungan sama tapi langkah beda. Ntar dulu mobilnya gede satu. Biasa ibu-ibu. Bahkan tinggal 1 langkah bukannya dilanjut, balik lagi. Tuh sistem limbik. Ya, Ustaz Eman, kalau kita di jalanan ada kendaraan, saya ke kiri beloknya ke kanan, siapa ya? Maklumi, ya pelakunya ada di sini. Maklumi karena sudah fitrahnya wanita. Dan wanita wajib cerewet solehah dalam Anisa. Wajib banyak ngomong untuk mendidik anak-anaknya. Makanya perempuan itu sistem limbiknya beda. Dokter Aisyah Dahlan bilang wanita itu akan banyak ngomong. Memang benar sistem limbik. Wanita itu wajib ngomong sehari 70.000 kata. Bapak-bapak sayang cuma 2.000. Makanya apa kalau ada ngomong terus biarin aja sampai dia diam habis kata-katanya. Karena wanita sudah begitu sistemnya. Sistem limbiknya beda. Ya, makanya cara WA aja perempuan paling banyak bisa tinggal ini ya. Ketik itu bisa 1 paragraf dibalas. Ya. Benar? Ya, ini sistem dan sifat wanita ya Bu ya. Nah, maka jaga nih keberkahan ini biar berkah suaminya, layanin sebagaimana surat Luqman. Kalau suami pulang jangan ditanya otak kiri, otak kanan. Mayangani kekasih ibu saya belum nyampe. Itu otak kanan dulu bagus. Biasanya jam 5 kenapa baru nyampe sih Pak? Astagfirullahaladzim. Padahal di jalanan banyak galian. Lampu biasanya hijau merah terus. Coba Bu, pikirkan kepenatan bekerja. Husnuzon aja. Kalau kita sudah husnuzon, Allah yang membentuk hidayah suaminya. Tugas kita itu husnuzon, yang menggerakkan hatinya Allah Bu, betul? Ya Allah, jangan sampai suami saya berpaling ya Allah. Mintanya sama Allah, jangan dengerin tetangga. Kalau Allah sudah genggam semuanya, yang buat balikan adalah Allah. Kita senyum depan pintu kalau suami baru nyampe, sapa dengan senyuman. Ustaz masih di Cibubur, nggak apa-apa depan rumah sama. 1 jam. Yang kedua apa? Jaga ifah, kehormatan. Begitu nyampe, salaman Bu, bersalaman Ibu dengan suami, itu bisa berguguran dosa-dosa itu. Dosa keduanya. Sehat Pak. Ini kadang suami pula daster bolong, cemong, belum mandi, habis kerokan, daftar depan pakai peniti. Bagaimana suami mau cium? Ya Allah, dicium belum panas Ramadan. Hadirkan dulu ya Rob sebelum menikah dan bahkan sebelum punya anak tertata adab-adab dalam rumah tangganya. Kenapa jadi kendor? Cinta Nabi enggak? Cinta Rasul enggak? Kalau cinta Nabi dijaga rumah tangganya. Betul.
Dulu sebelum nikah pacaran kentut aja ditahan. Kenapa saya enggak, Pak? Coba. Banyak dibuktikan tidak mampu menjaga adab-adab rumah tangga kata Rasulullah. Baru satu anak, coba istrinya di ruang tamu, suaminya di dapur, kentut tak. Udah kayak kompetisi. Kayak pintu nggak ada engselnya. Coba, padahal dulu dijaga di tangan. Dulu mau ketemuan mandi aja 2 jam, parfum sampai 2 ember. Coba sekarang cuman mau kondangan doang rapi buat orang, bukan untuk suami, maka dijaga kata Rasulullah. Kalau kalian mau kondangan hanya suaminya sayang, baju mana yang abang paling suka? Pernah nanya begitu nggak sama suami? Panas. Artinya apa? Nanya dulu supaya apa? Tetap berkah terjaga rumah tangga. Betul. Bu, Rasulullah itu dilahirkan dari perut wanita namanya Siti Aminah. Ibunya Nabi siapa namanya? Aminah. Siti Aminah itu nggak pernah makan makanan yang dibawa oleh Raden Abdullah sebelum ditanya tingkat kehalalannya. Dulu di saat ibu mengidam hamil pertama, pas ketika suami pulang bawa makanan, nanya itu makanan halal atau tidak? Kagak, main empat aja. Ya ini yang harus kita cari keberkahan. Ya, maka anak-anak kita yang hari ini hadir mudah-mudahan biarkan Bu di tempat pengajian, jangan cucu di rumah cucu coba liatin salah habis jambi, jangan biarin. Ya. Ketua DKM masjid jangan ngusir anak dalam satu hadis sayat si ala umat di zaman, biarin candaannya, ketawanya. Kalau dalam majelis ibu-ibu ke pengajian bawa aja cucunya, biar kenalin. Ustaz dia nggak kenal ceramah Ustaz, kenalnya taunya makanan, biarin. Biar dia betah. Karena bisa terjadi kata Rasulullah, mereka yang hari ini bercanda, ketawa-ketawa, dan bahkan pernah saitoah lagi sholat dia jalan-jalan, bisa terjadi mereka ketakuan-ketakuan yang melakukan kita kata Rasulullah SAW. Dirangkul, diajarkan adab-adab dalam majlis dan masjidnya kata Nabi. Gak boleh mengusir. Kamu anak siapa ya? Nabi seperti dicium tangannya, digendong. Coba anak juga kalau dikasih kasih sayang dia akan dekat dan dia penuh dengan cinta kasih sayangnya Bu. Kalau anak dibentak dia akan jadi pendendam. Itu sudah nurani genetik Bu, hati-hati. Makanya maaf kalau dalam rumah tangga suami marah ibu diam. Suami nggak boleh mukul dalam Al-Quran dan sambil mukulnya boleh penuh dengan kasih sayang. Ya, ini penting tadi ibadah. Yang ketiga terakhir, bedanya kita dengan Allah, kita adalah hamba dan kita akan mulia masuk ke dalam surga karena ibadahnya Bu. Monyet kawin manusia nikah, monyet makan manusia makan, monyet minum manusia minum, monyet nggak puasa manusia puasa. Tuh bedanya apa Bu? Ibadah. Kalau kita punya suami pas Ramadan ternyata suami nggak puasa, berarti selama ini kita hidup sama Ustaz yang benar Bu. Ya karena bedanya kita dengan binatang adalah ibadah. Iya. Yang terakhir akhlak. Ayo kita benahi di bulan Rajab ini akhlak kita, akhlak sholat, jangan tergesa-gesa. Ustaz, saya mau buru-buru ikut jamaah, tapi pas wudhu saya nahan kentut. Gak boleh. Kentut kalau makin ditahan, makin tinggi tekanan di otaknya. Ustaz, tapi saya nggak ketinggalan nanti masbuk, batalin. Lebih baik masbuk terhormat daripada kita nahan. Bu, gemeteran. Gak enak kok. Walaupun pos pahitnya pas ruku ternyata keluar, kan jarang orang kentut ngaku Bu. Benar. Ya. Dalam fikih ada 4 tipe kentut. Yang pertama kentut ekstrim. Kenceng bunyinya tapi nggak bau, cuman basah. Pasti dibakar. Yang kedua kentut munafikina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, terkait dengan munafik. Biasanya yang munafik itu suka nunjuk ke orang padahal pelakunya adalah dia. Ya, bau kamu kentutnya padahal yang ngomong pelakunya. Ya, yang ketiga kentut fasik tuh.
Pasik itu biasanya bunyinya senada, tapi aromanya bisa menjadi wabah dan fitnah. Ini biasanya yang bahaya. Papa, mama, kabur. Ya. Biasanya nadanya sama. Ini bahaya banget. Kalau ini yang tak keluar, pasti sholatnya tambah rusak. Yang sebelah bilang busuk, 2 orang patah. Sebelah kiri bohong. Bayangin yang belakang gelap banget. Ya, gara-gara pasik. Makanya maaf, kita lurusin di dalam hal sholat juga. Wudunya benerin, ya Bu ya. Kita ditegur nih bulan berkah ini siapin Ramadan, apa baju-bajunya. Kalau kondangan aja bisa bagus, kenapa mau ibadah pilih-pilih? Betul. Ditegur dalam surat Al-A'raf, ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Allah tegur dalam surat Al-A'raf, hai orang-orang ya bani Adam, anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah-indah, yang bersih. Kalau mau masuk ke masjid, mau tarawih yang bagus Bu. Jangan sampai kamu pernah menguni Quran berdua. Benerin Bu. Ya, Ustaz, bagaimana kalau suami saya pakai baju partai ke masjidnya nggak khusyuk? Jangan. Usahain koko gamis. Bayangin dia barisan sop ketiga pakai baju partai. Allahu Akbar. Mentang-mentang lagi bangun rumah, dapat hadiah dari material, semen 3 roda, itu baju dipakai ke masjid. Allahu Akbar, maka semennya kuat, pasirnya 3 roda. Hati-hati, benerin. Ya, ini akhlak yang terpenting adalah akhlak pada suami, akhlak terhadap pekerjaan dan hak kewajiban. Ini akhlak Bu. Ya. Kalau seandainya kalian gendong ibu bapak kalian ke Mekah, ke Madinah untuk membayar jasanya, dia tidak pernah akan terbalas. Begitupun dengan suami kalian, kata Rasulullah. Kalau ada panggilan antara ibumu dengan suamimu, tengokkan kemana yang paling penting, kata Nabi, suamimu dahulu. Ustaz, bolehkah saya pura-pura budak aja belum? Karena kenapa dua-duanya yang saya sayang? Anita, dua-duanya manggil ya Bang. Budak aja saya pakai helm aja. Tengok suaminya dulu. Mayhani kekasihku suamiku. Bunda, dahulukan suamimu karena terjadi maaf pada keluarga dari keluarga ibu bapaknya yang tadinya masuk dalam neraka karena ketaatan wanita pada suaminya, tergadai dari neraka ke surganya karena taatnya kepada suami. Ya, banyakin salaman sama suami. Ya, kalau suami kerja, waktunya banyak, jangan tiktokan. Guys, gue lagi belanja, capek turun nih. Hantarkan terus sajadahnya, doain suami yang berangkat dari rumahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suami yang bekerja mencari nafkah, ya Allah, ridhoi berkali rezekinya, ya Allah. Jadikan perusahaannya terus progres, ya Allah. Karena banyak di saat yang sama perusahaan di sana bangkrut, banyak yang di sana ribut kebakaran. Mudah-mudahan berkah suami usaha saya tuh, amalkan Bu sajadahnya untuk sholat Tuhan supaya tambah rezeki suami, ya Bu ya. Ya, jaga akhlaknya. Yang terakhir, anak kepada anak kita Bu ya, nggak boleh emosi. Anak kecil itu intuisi Bu ya. Kecil itu nggak tahu. Jadi kalau ada anak 2 tahun ya, ini berapa tahun Bu? 10 bulan. Jadi kalau ada anak 1 tahun ke depan rumah, nah kalau di kita ya, saya di rumah kadang ada ayam. Ayam biasa dia di depan rumah. Anak 1 tahun itu nggak tahu, jangan dimarahi. Kalau anak itu pengennya tahu, itu ayam direcok lah, kemukain. Tugas kita orang tua, ya Allah ya Rabb, soleh, ini najis ya nak, nggak boleh. Anak akan baik. Lantai 1 rondong ke atas, tahu bahaya nggak anak? Tiba-tiba dia loncat aja, mama. Itu karena dia nggak paham, maka kita kasih ibu Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, berkahi malam ini dengan penuh keberkahan-Mu ya Allah, dan jumpakan kami dengan Syaban-Mu, dan kemudian pertemukan kami dengan Ramadan-Mu ya Allah. Jadikan malam ini ya Allah malam yang dimana Kau beratkan timbangan pahala kami ya Allah. Jadikan malam ini ya Allah setiap untayan hajat, doa, maksud dan tujuan kami yang Kau yang ijabah ya Allah. Ampuni kami yang masih banyak perlu dalam dosa ini ya Allah, khususnya dosa-dosa kepada orang tua kami ya Allah. Yakin kami dulu mungkin pernah menjadi anak yang tidak tahu diri ya Allah, menjadi anak yang mungkin setengah durhaka juga ya Allah, yang jarang juga ngingetin nasihatnya kami mengiyakan ya Allah. Kini malam-malam hadir dengan keberkahan Raja-Mu, kami mohon ya Allah, jadikan saat malam ini saat ampunan bagi kami semuanya ya Allah. Kami mohon orang tua kami yang sudah wafat ya Allah, harta yang ditinggalkannya, rumah yang diwariskannya, atau perusahaan atau pekerjaan atau karena koneksinya ya Allah, sehingga kami bisa merasakan kesuksesannya ya Allah. Mudah-mudahan doa ini mengiringi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum ridho ya Allah, waj'alna min tawfil jannah ya Allah. Jadikan kuburannya menjadi kuburan yang diterangi ya Allah, yang diluaskan dan bahkan dihamparkan dari tikarnya surga ya Allah. Ya Allah, kalau sekiranya masih ada di malam keberkahan-Mu hadir ya Allah, ada anak yang mungkin malam ini hanya diisi dengan waktu-waktu yang lalai terlena ya Allah, mereka melolong-lolong di alam barjahnya, menangis karena siksaan azabul harimnya ya Allah. Kami menangis bukan karena pedihnya ya Allah, kami menangis bukan karena sakit azabul harimnya ya Allah, tapi kami menangis mana doa ada anakku yang dulu kami titipkan ke pondok pesantren, dititipkan ke sekolah, ditungguin di tempat ngajinya ya Allah, dan bahkan kami menyaksikan wisudanya ya Allah. Kini kami hampa tidak ada doa-doa yang dipanjatkan oleh mereka ya Allah. Mungkin mereka lupa dengan sebaik kata dan doanya ya Allah, terlega karena euforianya ya Allah. Ini malam ya Allah, kini malam hadir ya Allah, mudah-mudahan menjadi keberkahan buat kita dan menjadi untayan rahmat dan ampunan buat ibu bapak kita yang sudah rahimahullah almarhum ya Allah. Ya Allah, jadikan malam-malam ini ya Allah setiap amalan kami berlipat ganda ya Allah. Hadirkan ruku dan sujud kami untuk terus mengingat kebesaran-Mu ya Allah, tidak bisa terhitung ya Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Mau dengan cara apa lagi ya Allah, kami tidak bersyukur atas segalanya ya Allah. Kami sudah punya istri, punya anak, Engkau cumpolin segalanya di balik di sana banyak ya Allah. Kau perlihatkan wanita yang sampai berumur tak kunjung jodohnya ya Allah. Ada di ruang sana ya Allah yang sudah mungkin puluhan tahun tak kunjung punya anaknya ya Allah. Kini Kau berikan segalanya ya Allah, maka melimpahkan kepada kami untuk mengerti bagaimana cara bersyukur supaya kami bisa merasakan tambahnya nikmat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, berkahi makan pakaian Nabi dan beserta istri dan keluarga dari tempat ini ya Allah. Kau sudah memilih tempat ini sebagai tempat tinggalnya ya Allah. Tenteramkan ya Allah, jadikan rumahnya yang penuh dengan alif baina qulubina wa asri zata bainina wa bayyid wujuhana wa hdina subul salam wa ja'alna hudatan muhtadi. Ampuni sekelam apapun masa lalu orang tuanya ya Allah, seburuk apapun dosa-dosanya ya Allah. Kini kami hadir terus mendoakan lewat pengajian yang lakukannya ya Allah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah ampunan kepada rahimahullah keluarga besarnya ya Allah. Begitupun dengan kami hari ini hadir, masih Kau berikan umur yang panjang, mudah-mudahan penuh dengan ketakwaan dan ketakwaan kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jaga anak dan keturunan kami ya Allah. Zaman kekinian makin jauh dari harapan kami ya Allah. Di luar sana di kondisi moral tinggi, rusak akhlaknya ya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kami, anak-anak yang dilindungi ya Allah, lewat taufik-Mu, lewat bimbingan hidayah-Mu, lewat kebesaran-Mu ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, begitupun dengan para hadirin jamaah di sini ya Allah. Berkahi kehidupannya ya Allah, rahmati ya Allah, berikan ya Allah anugerah rezeki yang luas ya Allah, ketenangan batin dengan keluarganya ya Allah. Anak-anak yang sedang Kau titipkan menjadi anak yang soleh dan solehah bagi kami semuanya ya Allah. Ya Allah, kuatkan kami dalam melaksanakan Rajab dan Syaban dan begitupun Ramadan ya Allah, sampai nanti kami selesaikan Ramadan, sampai kami mengenal kalimat takbiran yang begitu indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha
Yakin siapapun yang dengar kalimat ini yang paling kita ingat adalah ibu bapak kita. Dulu mungkin mereka rumahnya hanya bilik, seadanya bahkan kita rasakan tembus matahari ke ruang tamunya ya Allah. Belum ada marmer, belum ada tegel, belum ada ya Allah keramik. Kita bahkan tidur berlapiskan beralaskan tanah. Tapi mereka anak-anaknya sehat-sehat ya Allah. Dan bahkan kita jumpain seorang bapak yang pergi ke sawah, dia bawa air minumnya habis, dia minum air sawahnya, tetap mereka sehat-sehat dan panjang-panjang umurnya ya Allah. Begitu hebat dan dahsyat keberkahan-Mu ya Allah. Kini kami rasakan dulu orang tua ya Allah, untuk naik mobil aja dulu mungkin agak susah, agak berat ya Allah. Bahkan untuk punya motor aja dulu sulit ya Allah. Untuk rumah ya Allah lantai 2 juga mungkin kita tidak jumpai ya Allah. Tidur dulu ya Allah hanya beralaskan terbuat dari bambu-bambu yang terbuat dari ranjang-ranjang terbuat dari bambu ya Allah. Dulu bahkan ada seorang ibu yang bernama wanita yang rela tergadai tidurnya, yang rela tergadai ya Allah kekenyangannya. Karena kenapa? Mereka ingat anak-anaknya ya Allah. Kalau dia makan tidak cukup anak-anaknya ya Allah. Kini kami punya segalanya. Di saat kami sedang makan enak, sementara ibu bapak kami sudah tiada ya Allah. Di saat kami pergi ya Allah bisa naik pesawat, bahkan punya mobil ya Allah, seharusnya ada di samping kiri, di samping kanan adalah ibu bapak kami ya Allah. Mereka sudah tiada ya Allah, tapi kini kami hadir sebagai bukti balas jasa kami ya Allah. Jadikan sedekah-sedekahnya yang mengalir buat mereka ya Allah. Dermawan dalam kegiatan, dermawan kepada tetangga, dermawan terhadap halayak umumnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah ibu bapaknya sudah wafat, khususnya buat kita semuanya Allah. Al-ilmu yuntabau bih, yang terakhir adalah ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan dalam majlis kali, kegiatan apapun ya Allah, mudah-mudahan menjadi jalan pintas kita fi dini wa dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Itu aja bisa kami sampaikan. Mohon maaf lahir batin. Yang mau masih lanjut, kita masih ada tabligh akbar di Asyafirin Pondok Bambu ya, dengan dari di TV iNews ya, ada Zakir Barok, MC-nya Bang Pocin ya, kita hadir di Pondok Bambu. Silakan bisa merapat malam ini jam 9 ya. Mohon undur diri kepada tuan rumah, mudah-mudahan ini menjadi wasilah keberkahan buat kita semua ya. Ila liqa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.